Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut kami sampaikan informasi briefing cuaca penerbangan online di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang berlaku tanggal 24 September 2022, yaitu berlaku untuk flight level 1000 hingga 34.000 feet. Baik, untuk aerodrome forecast di wilayah Semarang sendiri, yaitu diperkirakan angin dari arah tenggara dengan kecepatan 6 knot, kemudian jarak pandang 7 km dengan jumlah awan 1 hingga 2 oktas dengan ketinggian dasar awan 1400 feet, dan diperkirakan terjadi perubahan arah angin pada pukul 01 hingga 03 UTC nanti, yaitu angin berubah dari arah barat laut dengan kecepatan 10 knot, dan diperkirakan terjadi perubahan secara temporer pada pukul 9 hingga 12 UTC, yaitu diperkirakan jarak pandang berkurang menjadi 5 km, kemudian diperkirakan akan turun hujan disertai petir, kemudian ada awan cumulonimbus dengan ketinggian dasar 1300 feet, dan ada awan rendah lainnya yaitu dengan ketinggian dasar 1400 feet dengan jumlah awan 3 hingga 4 oktas. Baik, untuk kondisi angin pada flight level 1000 hingga 3000 feet, angin didominasi dari arah barat laut hingga tenggara di sekitar wilayah Semarang dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Kemudian pada ketinggian 5000 hingga 10.000 feet, ini angin di sekitar wilayah Bandara Ahmad Yani Semarang, yaitu didominasi angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 knot dengan suhu bervariasi mulai dari 10 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Kemudian untuk ketinggian 18.000 hingga 24.000 feet, angin di wilayah Bandara Ahmad Yani Semarang didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin yaitu mulai dari 20 hingga 25 knot dengan suhu bervariasi mulai minus 6 derajat Celcius hingga minus 15 derajat Celcius. Kemudian untuk kondisi angin pada flight level 30.000 hingga 34.000 feet di sekitar wilayah Bandara Ahmad Yani Semarang, angin didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 25 knot dengan kondisi suhu bervariasi mulai minus 30 derajat hingga minus 41 derajat Celcius. Baik, kemudian untuk high level significant weather chart berlaku mulai pukul 06 UTC, yaitu di sekitar wilayah Jawa tidak diperkirakan tidak ada pertemuan awan-awan konvektif. Kemudian awan konvektif terkonsentrasi di sekitar wilayah Sumatera, sebagian besar wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan bagian tengah dan selatan, kemudian di sekitar Sulawesi bagian barat dan utara. Kemudian awan konvektif juga diprediksi tumbuh di sekitar wilayah Papua bagian tengah dan bagian utara. Kemudian untuk high level significant weather chart pada pukul 12 UTC nanti di sebagian besar Pulau Jawa ini tidak diprediksi tidak terjadi pertemuan awan-awan konvektif. Awan konvektif diperkirakan tumbuh di sekitar wilayah Sumatera bagian barat, kemudian Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian tengah dan selatan, kemudian sebagian Kalimantan bagian utara, kemudian di sekitar wilayah Sulawesi bagian tengah dan bagian utara, kemudian di sekitar wilayah Papua bagian tengah dan Papua bagian utara. Kemudian untuk medium level significant weather chart ini valid pada pukul 06 UTC nanti di sebagian besar wilayah Jawa ini diprediksi tidak terjadi atau tidak ada pertemuan awan-awan konvektif. Kemudian awan konvektif diprediksi akan tumbuh di sekitar wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, kemudian di sekitar wilayah Sumatera bagian utara, kemudian Kalimantan bagian selatan dan sebagian Kalimantan bagian barat. Kemudian awan konvektif juga terkonsentrasi di sekitar wilayah utara Pulau Jawa, kemudian di sekitar wilayah Sulawesi bagian tengah dan utara hingga sebagian besar Maluku. Kemudian awan konvektif juga diprediksi tumbuh di sekitar wilayah Papua bagian tengah dan Papua bagian utara. Kemudian untuk kondisi citra satelit pada pukul 23.00 UTC tanggal 23 September 2022 ini di sebagian besar pulau Jawa Tengah dan Jawa Timur
ini tidak terdapat awan konvektif. Kemudian konsentrasi awan di sekitar wilayah Jawa bagian barat, sebagian besar provinsi Banten. Kemudian awan konvektif juga terkonsentrasi di sekitar wilayah Sumatera bagian utara. Kemudian terkonsentrasi juga di sekitar wilayah Kalimantan bagian tengah dan Kalimantan bagian selatan. Kemudian awan konvektif juga terkonsentrasi di sekitar wilayah Sulawesi bagian utara, kemudian di sekitar Papua bagian utara. Demikian briefing online yang dapat kami sampaikan. Save like dan stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.